Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di dapur Mama Eri. Di video kali ini saya akan membagikan ide jualan yaitu roti sobek isi sosis. Resep roti sobek ini saya adopsi dari resep roti sosis yang pernah saya buat di video sebelumnya. Ini untuk mensiasati agar pembeli tidak bosan dengan dagangan kita ya. Jadi kita harus sedikit berinovasi agar dagangan kita tetap laris manis. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini tekstur dalamnya juga lembut banget. Ini berserat halus, menandakan kalau rotinya memang benar-benar lembut ya. Dan satu mika ini bisa dijual dengan harga Rp25.000–Rp30.000. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai cakra kembar. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, setengah sendok teh berit improver, ini kalau tidak ada bisa di skip ya. Kemudian kita aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 buah kuning telur, 125 ml air dingin dari kulkas. Kemudian ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Agar lebih cepat, ini mau saya lanjutkan mengaduk menggunakan tangan. Ini tangan saya sudah bersih ya. Kita aduk sampai semua bahan tercampur menjadi satu. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam dan 25 gram margarin. Dan ini kita aduk kembali sampai margarinnya tercampur rata. Setelah margarin tercampur rata, kemudian kita mixer adonan. Mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonan kalis elastis ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Setelah dimixer kurang lebih selama 10 menit, kemudian kita cek kekalisan adonan. Bisa kita matikan mixernya. Apabila adonan kita bentangkan dan adonannya sudah tidak mudah robek, tandanya adonan sudah kalis elastis ya. Kemudian basahi tangan menggunakan sedikit minyak dan kita bulatkan adonan. Tutup menggunakan plastik atau kain bersih dan istirahatkan adonan selama 45–60 menit atau bisa disesuaikan dengan udara di daerah masing-masing ya. Setelah diistirahatkan kurang lebih selama 60 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kempiskan adonan. Siapkan alas kerja dan ulen sebentar kira-kira selama 30 detik untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Kemudian adonan kita bulatkan kembali. Dan satu adonan ini mau saya buat menjadi 2 loyang ya. Saya pakai loyang ukuran 10 x 20 cm. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Ini bila ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 240 gram ya. Nah, adonan yang pertama ini mau saya bagi menjadi 4 bagian. Jadi ini satu bagian beratnya 60 gram ya. Selanjutnya kita bulatkan adonan.
Dan untuk isiannya saya menggunakan 4 batang sosis. Kemudian pipihkan adonan. Teman-teman bisa menggunakan rolling pin maupun botol. Bisa juga menggunakan pipa paralon seperti saya ya. Nah, ini kita pipihkan sesuai dengan ukuran sosis yang akan kita isikan. Kemudian letakkan sosis di atas adonan dan kita gulung seperti ini ya. Rapikan bagian pinggirnya. Dan ini kita bagi menjadi 4 bagian dan langsung kita tata di loyang ya. Kita lakukan sampai semua adonan habis. Setelah itu kita istirahatkan adonan selama 20-30 menit ya. Untuk adonan yang kedua ini mau saya bagi menjadi 6 bagian. Ini bila ditimbang beratnya sekitar 40 gram. Langsung kita bulatkan. Dan untuk isiannya saya menggunakan 3 batang sosis. Ini saya bagi menjadi 2 ya. Ambil adonan yang pertama dibulatkan, kemudian kita pipihkan. Letakkan sosis di atasnya, kemudian kita gulung. Ini sambil dirapikan ya. Dan langsung kita tata di loyang ya. Oke, kita lakukan sampai semua selesai. Dan sama, ini kita istirahatkan selama 20-30 menit ya. Setelah diistirahatkan kurang lebih selama 30 menit, adonan sudah mengembang. Kemudian kita oles menggunakan susu cair. Kalau tidak ada susu cair, teman-teman bisa menggunakan air putih biasa ya. Nah, ini kita oleskan ke seluruh permukaan. Kemudian kita beri taburan oregano. Beri juga keju cheddar yang sudah diparut. Dan lakukan hal yang sama untuk adonan yang satunya ya. Sebelumnya, oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Kemudian letakkan adonan di rak paling bawah. Panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama 20-25 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini setelah jalan 20 menit, permukaan adonan sudah berwarna kecoklatan. Setelah keluar dari oven, langsung kita oles menggunakan margarin agar permukaan roti tidak keras ya. Nah, kita oleskan secara merata. Dan ini kita tunggu sampai agak hangat baru kita keluarkan dari loyang ya. Nah, setelah keluar dari loyang bisa kita masukkan ke dalam mika seperti ini. Kemudian untuk toppingnya saya menggunakan saus sambal dan mayones ya. Kalau teman-teman mau saus sambal dan mayonesnya ikut di oven itu juga boleh. Jadi setelah penambahan oregano dan keju bisa langsung ditambahkan saus sambal dan mayones dan langsung kita oven ya. Jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.
Oke, sekian resep dari saya. Silahkan dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.